Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube kami. Di sini saya akan berbagi tips tentang bunda-bunda di rumah yang mempunyai anak balita dan masih terus lanjut konsumsi susu formula ya, terutama kebetulan anak aku itu berusia 3 tahun 8 bulan. Kalau nggak salah 3 tahun ya 10 bulan atau 8 bulan ya sekitar begitulah, belum 4 tahun, dan sudah sering gonta-ganti menggunakan susu formula. Dari awal dia tuh lahir pada tahun 2017, kebetulan aku di rumah sakit ya waktu itu, dan pas 2 hari setelah aku melahirkan kebetulan ASI aku itu belum bisa keluar, jadi otomatis aku belum bisa menyusui anak aku, meskipun sekalipun aku pancing dengan menempelkan si mulut bayi untuk menyusui di aku, tapi tetap saja nggak keluar asinya. Adakah bunda-bunda di rumah yang juga seperti saya? Dari awal lahir belum keluar asi. Nah, waktu itu dari rumah sakit sudah 1 paket ya susu formula yang aku gunakan pada waktu itu SGM ya, SGM yang untuk newborn itu 0 sampai 6 bulan itu kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu aku rutin memakaikan itu, dan untuk awalan ya tidak ada masalah ya. Anak aku juga suka, untuk keluhan lainnya juga belum ada. Nah, setelah berjalan 3 bulan 4 bulan ternyata ada keluhan setiap malam, pagi itu nangis biasa ya, tapi mungkin ini nangisnya nggak wajar ya. Kalau nangis wajar itu kan ya mungkin beberapa jam, menit, atau mungkin dia lapar, nyusu, mau. Sementara itu enggak, itu nangisnya sampai yang bikin heboh ya, bikin wah banget. Aku nggak tahu kenapa, seperti sempat bingung juga, dan itu sudah berjalan hampir berapa ya, waktu usia dia 3 bulan sampai ke 1 tahun. Aku juga bingung banget, dan mungkin aku juga belum berpengalaman ya. Aku juga sempat sih nanya-nanya ke semua orang, kok gini ya, gini sih. Cuma jawabannya ya nggak apa-apa itu mbak, kecil juga seperti itu, nanti kalau udah berapa bulan, udah menginjak berapa bulan, berapa tahun mungkin sudah hilang. Dan anehnya lagi setiap kali dia pup itu mengejan yang bener-bener seperti orang sakit perut, tapi seorang bayi ya itu. Gimana sih mengejannya bayi yang benar-benar kesakitan, tapi tanpa kita sadari bahwa itu sebenarnya sakit perut ya. Nah, kala itu aku juga nggak fokus, ternyata si bayiku ini pupnya mengeluarkan lendir ya, kalau nggak salah lendirnya itu benar-benar pekat banget, dan dia tuh sering sakit. Aku tuh ke SPA, spesialis anak tuh hampir berapa bulan sekali ya itu. Kok nangis, kok rewel, kok ngekrok-ngekrok ya, itu loh, ngekrok-ngekrok di nafasnya itu, nggak tahu itu kenapa. Apa itu? Mungkin dokter sempat menganalisa bahwa itu alergi dingin, atau mungkin kena dari ibunya, atau di sekitarnya ada yang flu. Aku juga sempat bingung banget ya, sempat down, sempat konsultasi juga, dok gimana sih, cocok nggak sih anak saya itu menggunakan produk SGM ini. Dan dokter anakku kebetulan juga menjawab, nggak apa-apa bunda, ini juga nggak pengaruh kok. Ya udah sih, aku fine aja. Oke, lanjut sampai dia 1 tahun. Aku ya sempat bolak-balik lagi ya ke spesialis anak. Aku curhat lagi, gimana sih dok, mungkin apa susu formulanya ya gitu. Dan waktu ketika anak aku menjelang 1 tahun, kebetulan aku ada sahabat ya,
dia juga curhat masalah anaknya yang menggunakan susu tersebut, dan sama ternyata keluhannya, dia itu mengeluarkan lendir saat pup ya, dan mengejan banget sampai nangis. Pupnya itu sangat-sangat berlendir, dan ternyata betul dia itu menganalisanya bahwa anaknya tersebut ya tidak cocok susu formula itu. Dan pada akhirnya aku memberanikan diri untuk beralih ke susu formula yang lain. Akhirnya aku ke spesialis anak lagi, ke dokterku yang semula itu, yang sering aku datengin ya, yang jadi langganan lah ya. Aku konsultasi, dan pada waktu itu aku sudah beralih dari SGM, aku mencoba ke susu Denko ya. Dan aku konsultasi, dok, ini sebaiknya aku pindah ya, pindah susu formula aja. Kayaknya anak aku sudah benar-benar nggak cocok pakai itu. Maaf ya, di sini aku tidak menjatuhkan produk tersebut. Aku juga tidak menjelek-jelekan. Mungkin satu anak, satu balita ke balita yang lain itu nggak sama ya, nggak sama keluhannya. Mungkin saja anak aku aja yang nggak cocok pakai produk tersebut, dan mungkin balita lain cocok. Dan minta maaf di sini bukan bermaksud menjatuhkan. Mungkin ada kandungan gula di susu formula itu takarannya nggak sama ya. Mungkin apa dulu aku yang hanya asal membuatkan susu formula saja ya, tanpa melihat komposisi dari si susu formula tersebut ya. Dan penting untuk bunda-bunda di rumah, sebelum memberikan susu formula, bunda harus membaca apa komposisi yang ada di susu formula tersebut ya. Dibaca, kita bisa mengambil atau menggali sumber-sumber dari teman, mungkin dari kerabat ataupun dari YouTube ya. Bagaimana kan itu banyak sekali ya. Mungkin sharingnya bunda-bunda yang lain yang telah menggunakan produk susu tersebut ya. Nah, setelah aku mengganti susu tersebut dengan beralih produk dan menggunakan susu Denko ya kala itu. Nah, anak aku udah stop ngejennya, stop. Dia udah nggak ada keluhan sakit perut lagi, nggak ada keluhan menangis di malam hari, drama-drama dan lain-lain, nggak ada ya. David, oke. Ini masalah pencernaan itu adalah masalah yang bagiku sangat-sangat fatal ya. Aku nggak tahu kalau ternyata ukruk-ukruk di pernapasan dia itu ternyata nggak cocok susu formula. Nah, sekarang setelah aku beralih ke susu Denko dan aku hampir menggunakannya selama 2 tahun. Oh, maaf, anakku masih 3 tahun ya. Jadi menggunakannya kurang lebih berapa bulan ya, kira-kira sampai dia usia 2 tahun ya, cukup lama lah ya. Dari usia 7 bulanan ke 1 tahun. Oke, lanjut. Dan setelah anak aku minum Denko itu, alhamdulillah ya, dia fine-fine aja. Pupnya itu enggak berlendir lagi, enggak encer lagi, sudah keras ya, sudah alhamdulillah baik sekali ya. Dan setelah itu aku juga ke spesialis anak lagi. Aku akhirnya konsultasi ke dokter tersebut ya, bahwa aku sudah beralih dari susu yang sebelumnya ke yang dipakai saat itu, dan anak aku pupnya juga bagus, dan hampir menjelang dia 2 tahun lebih ya, kira-kira sudah cukup lama ya. Ternyata itu kan aku rutin ya waktu itu. Jadi setelah aku menjalankan MPASI, anak aku selalu aku kasih buah, dan yang nggak lupa itu aku kasih pepaya sama pisang. Nah, itu untuk proses membantu pencernaan dia juga ya. Nah, ternyata ini sangat mengejutkan. Setelah tiap kali
enggak aku kasih pepaya ya. Pepaya kan melancarkan pencernaan juga ya. Enggak masuk pepaya ternyata tidak bisa pup ya, bahkan keras banget ya. Itu tanpa aku sadari bahwa setiap kali dia nggak makan pepaya itu kayak nggak bisa pup sampai 2-3 hari ya. Aku sangat khawatir ya kalau nggak bisa pup, kan otomatis itu juga nggak enak ya. Tapi kalau dia setelah makan pepaya seperti itu dia bisa pup dan keras banget ya, merikil-merikil gitu loh bahasanya itu. Nah setelah itu aku juga bingung, jadi di rumah itu harus stok pepaya itu harus selalu ada ya buat si kecil. Nah itu berjalan sampai ya itu 2 tahun lebih itu anak aku. Dan menjelang 2 tahun lebih, berapa bulan ya kira-kira 3 bulan atau 2 bulan itu aneh sekali buat anak aku itu. Entah aku nggak tahu kenapa ya, dia itu tiap pagi bangun mual. Dia bapaknya di sana loh, mual banget, itu itu nggak tahu, kembung, bahkan kembung. Aku spesialis lagi akhirnya. Aku tuh nggak yakin ya kalau itu nggak cocok berkali-kali. Kemarin pakai SGM, maaf ya, anak aku mungkin yang nggak cocok seperti itu. Beralih ke Denko sudah lama ya, cukup lama ya, cocok, fine-fine aja. Pupnya pun nggak berlendir, aku sudah happy, pencernaannya sudah kembali pulih, meskipun ya itu dengan bantuan pepaya itu tanpa aku sadari itu ya. Tapi kan mungkin apa itu pada susunya ya. Nah setelah aku konsul lagi ke spesialis anak, dokter anak aku ya, langganan aku, Dok ini sudah saya ganti udah 2 kali ya pergantian ya Dok, bahkan yang ini kok tiap pagi kok ya mual ya, padahal dia tuh nggak pernah makan yang aneh-aneh lah, makan atau mungkin apa. Bahkan anak aku tuh dari sekarang itu umur 3 tahun 10 bulan itu belum kenal es krim ya Bunda ya, belum kenal yang namanya es krim itu. Jadi selalu aku arahkan seperti ini, nah kita beli yang lain aja ya, beli jajan, beli biskuit lah, atau mungkin coklat lah kesukaan dia, atau mungkin apalah, yang penting nggak es ya. Karena di masa seperti ini aku belum berani sih ya, masih trauma dengan ungkrup-ungkrupnya dia itu dari kecil yang ternyata alergi susu itu ya. Dan setelah aku konsultasi lagi ke dokter aku, ternyata dokternya anak aku itu cuma nyaranin kalau nggak apa-apa itu Bunda, mungkin ya sering makan snack yang terlalu manis yang mungkin menyebabkan dia itu kembung. Dan dari situ sudah capek ya aku. Oke lanjut ya Bunda, setelah itu aku sudah selesai ke spesialis anak, dan aku juga dikasih obat untuk anak aku ya, untuk mualnya itu. Sampai aku juga pernah opnam anak aku itu ke rumah sakit, mungkin ya gara-gara batuk pileknya ya. sering banget dia itu batuk pilek ngekruk, bahkan seperti itu ya. Dan anehnya lagi itu saat terakhir kali memakai 2 bulan ya sebelum aku berhenti pakai Denko itu, anak aku yaitu mual itu seperti itu. Selama-lama aku kasihan, tiap pagi itu dia minum obat mual ya, kayak orang dewasa itu minum obat mual. Kasihan kalau nggak minum, dia juga terus-terusan mual. Dan pada satu saat aku untuk memberanikan diri, aku searching lagi ya, aku lihat YouTube lagi, kira-kira apa sih yang dibutuhkan nutrisi untuk anak aku itu, butuh apa sih untuk pencernaannya kembali lancar, tanpa mungkin ya ada kalanya ya anak itu nggak selalu mau makan pepaya, nggak selalu mau makan buah ya. Jadi gimana ya, aku sama suami itu sempat mikir down juga,
apa ya, kira-kira susu apa ya yang bagus. Setelah aku searching dan aku akhirnya saat ini yang aku pakai sekarang itu, aku memakai Vidoran Smart 1 Plus, dan aku masih menggunakan yang 1 Plus ya. Aku berpikiran seperti ini, kalau anak aku belum usia 4 tahun, aku tetap menggunakan yang 1 Plus ini ya, yang 1 sampai 3 tahun itu ya. Nanti aku punya rencana kalau mungkin ya sekarang ya, kalau udah 4 tahun baru aku mau beralih ke yang 3 Plus itu ya. Mungkin juga bisa untuk dari sekarang ini aku coba yang 3 Plus, tapi masih belum nih ya, masih mau mengalihkan atau ya beralih dari 1 Plus ini ke 3 Plus. Nah, setelah anak aku di awal ya menggunakan Vidoran Smart 1 Plus ini bukan endorse ya, maaf, ini murni benar-benar pengalaman aku selama menjadi ibu dan mempunyai anak balita ya. Ini benar-benar susah banget nemuin susu yang pas cocok buat dia, buat nafsu makannya, susah banget. Dan setelah aku memakai ini, berhenti dari Denko itu ya, nah memakai ini, dan anehnya anak aku itu sudah tidak ada keluhan sembelit lagi. Dia itu tiap kali pup ini, kalau minum susu ini ya paling rutin ya, kan kadang pup itu sesuai input yang masuk di dia ya, jadi semakin banyak makannya mungkin outputnya juga lancar ya, seperti itulah ya kurang lebih. Dan alhamdulillahnya itu nggak ada sembelit sama sekali. Tanpa dia makan buah sehari pun dia tetap mau, maksud saya itu tetap ingin pup gitu loh, nggak ketergantungan harus inilah, harus mungkin pakai pencahar lah ya, karena saking lamanya nggak pup, nggak ya, alhamdulillah. Pakai ini kurang lebih kalau dibuat rata-rata ya, normalnya anak kalau dia tuh lagi lahap-lahapnya makan itu bisa 1 hari ya, 1 hari sekali pup. Itu mungkin yang normalnya dia itu 2 hari sekali baru pup ya, alhamdulillah ya lancar tanpa ada keluhan apapun. Ngkruk-ngkruknya tadi juga berkurang, nafsu makannya juga bertambah, dia juga lebih aktif ya, lebih cerewet ya. Untuk balita itu lebih banyak ngomongnya. Nah ya, berkat minum susu ini saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya, yaitu gambaran saya ibarat menemukan sebuah harta karun ya, dari peralihan 2 produk susu yang setelah saya lakukan, saya berikan ke anak saya itu dan beralih ke ini benar-benar emang ini murah sih dari produk susu formula yang lain, murah, tapi bagi saya itu enggak panutan harga ya, mau murah mau mahal, asal di pencernaan anak itu yang terutama cocok ya. Dan aku akhirnya menemukan sebuah harta karun ini yang gimana ya, yang cocok ya buat dia ya. Dia sekarang agak gendutan ya anak aku, dari yang kemarin ya, kemarin itu sempat kurus banget, down banget. Aku sebagai ibu itu gimana ya, kayak nggak berhasil gitu berikan apapun kepada anakku itu, kayak ya ampun, masih kurang gimana ya, aku kurang, ibu itu kurang sempurna lah ya, kurang, ya ampun, pokoknya aku tuh down banget lah ya. Dan selama kayak ini, dan ini dari sampai sekarang ya aku pakai, alhamdulillah anak aku itu makannya lahap. Dia itu meskipun ininya juga gimana ya, nggak bisa dikasih jeda ya, setiap kali itu selalu minta susu formula ya, yang namanya juga anak-anak ya, nonton TV pun sambil santai pun dia tetap mau untuk minum susu formula di botol itu ya. Tapi alhamdulillah makannya juga
nggak seperti menggunakan supermoon yang lain ya. Itu tetap lahap dia ya, meskipun nggak selahap wah banget ya, enggak ya, yang penting mau ya. Ini musim ini nggak seperti kayak lain. Dan keluhan-keluhan kembung itu juga sudah hilang. Keluhan di pencernaan dia yang tiap malam itu aku selalu pakein minyak kayu putih lah ya, atau balsam anak sekalipun. Sekarang alhamdulillah sudah enggak ya, sudah kembali normal pada balita pada umumnya berkat susu ini ya. Oke, sekian pengalaman saya menggunakan susu formula. Di next video berikutnya saya akan membahas vitamin anak ya, yang mungkin yang membantu proses metabolisme, juga proses nafsu makannya dia, perbaikan nafsu makan, dan untuk ketahanan tubuh juga ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.